Jadi seperti inilah cara anak-anak berangkat ke sekolah. Kadang kalau misalnya surut, mereka bisa berenang. Ya, jadi gini resikonya kalau misalnya naik gabus, kadang-kadang kalau misalnya nggak jaga keseimbangan, jatuh ke laut. Lombok, salah satu dari 2 pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat yang terus berkembang menjadi primadona wisata tanah air. Keindahan alam terutama di sektor bahari seakan menjadi magnet bagi pengunjung lokal maupun mancanegara untuk terus mengerumuni tempat-tempat wisata ternama di pulau seluas 5.000 km persegi ini. Jumlah wisatawan selama 1 tahun terakhir bahkan mengalami peningkatan hingga 20%. Namun, jauh dari hiruk-pikuk dan keramaian para pelancong, nasib sebagian masyarakat Lombok seakan tenggelam di balik gegap gempita pembangunan pariwisatanya. Makasih, Bang. Ya pemirsa, di balik popularitas destinasi wisata di Lombok masih banyak gugusan pulau yang lokasinya jauh dari pusat perkotaan dan belum mendapatkan berbagai fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak mereka. Kali ini salah satu tujuan kami adalah Gilire di Kecamatan Jerowaru, dan di sini kami akan melihat seperti apa kehidupan masyarakat yang harus bertahan di tengah keterbatasan. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Pagi ini, anak-anak di Gilire tengah bersiap menuju sekolah. Saya pun penasaran bagaimana anak pulau seperti mereka harus menempuh perjalanan ke sekolah. Tidak semua siswa-siswi bisa menggunakan perahu. Biasanya di pagi hari, perahu masih digunakan orang tua mereka yang melaut sejak dini hari. Keterbatasan jumlah perahu ini tidak membuat warga menyerah. Mereka membuat rakit gabus untuk alat menyeberang anak-anak mereka ke sekolah. Pagi. Pada mau kemana ini bawa-bawa gabus kayak gini? Sekolah. Mau sekolah? Terus gabusnya buat apa? Mau dipakai? Awalnya saya sempat tak percaya, namun inilah kenyataan yang terjadi di sini. Ya, rakit gabus memang lebih aman dinaiki anak-anak SD dibanding saudara mereka yang sudah SMP. Sebelum berangkat, anak-anak mengamankan sepatu dan buku-buku mereka. Biasanya mereka menitipkan tas di perahu siswa-siswi SMP. Dan biasanya pula satu gabus digunakan bersama 3-4 anak sekolah. Sementara saya dan Aurel membagi satu papan gabus berdua. Dan akhirnya kami pun mulai melaju. Anak-anak ini hanya mengandalkan tangan-tangan mungil mereka untuk menggerakkan gabus. Tidak ada dayung atau pelampung yang digunakan. Sekilas nampak mudah mengarahkan rakitan gabus agar terus melaju. Bagi anak-anak yang sudah biasa, tentu bukan hal yang sulit. Namun tidak bagi saya. Saya cukup kerepotan menjaga keseimbangan tubuh saya. Saya juga harus masih memikirkan bagaimana membuat rakit gabus ini tetap melaju ke depan. Sungguh tidak mudah. Beruntung, gelombang air laut pagi ini cukup bersahabat. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa keadaannya jika arus sedang kencang. Tujuan anak-anak ini adalah Gili Belek. Di pulau inilah sekolah dasar mereka berada. Sebenarnya jarak antara kedua pulau ini hanya 250 meter. Namun karena laut yang memisahkan kedua pulau membuat perjalanan terasa sangat jauh. Jadi seperti inilah cara anak-anak berangkat ke sekolah. Kadang kalau misalnya surut, mereka bisa berenang. Kalau misalnya lagi agak dalam kayak gini, pilihannya kalau nggak naik perahu, ya pakai gabus seperti ini. Ini
Setiap hari kayak gini ya biasanya ke sekolah? Dan sampai juga kami di seberang pulau. Basah dan sedikit lelah tak dirasakan anak-anak ini. Ya, jadi seperti ini perjuangan anak-anak untuk menimba ilmu. Risiko mereka ke bawah arus ada, risiko tenggelam juga ada, belum lagi kalau misalnya jatuh, semua seragam dan buku-buku mereka bisa aja langsung basah dan tidak bisa lagi dipakai. Ayo. Mereka harus bergegas membereskan perlengkapan sekolah agar tidak terlambat masuk sekolah. Mulai dari mengenakan sepatu hingga merapikan gabus untuk nantinya akan digunakan kembali saat pulang sekolah. Saya kembali menemani anak-anak sampai ke sekolah. Kami masih harus berjalan kaki sekitar 500 meter. Kalau misalnya dari Gilire ke Gili Belek dibikin jembatan mau nggak? Mau. Mau. Biar apa dibikin jembatan? Biar lelah. Kalau misalnya Jalan. lelah jalan ya, berenang capek ya? Iya. Lebih pilih berenang, naik gabus atau naik jembatan? Naik jembatan. Jembatan. Kami pun tiba di sekolah. Anak-anak semakin bersemangat ketika bertemu dengan teman-teman sebaya di pulau tetangga ini. Secara fisik, sekolah yang berdiri sejak tahun 80-an ini sudah mulai rusak. Atap, tembok, dan jendela tidak lagi utuh. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk belajar. Setelah masuk kelas tanpa menunggu arahan dari para guru, mereka langsung membaca doa dan berinisiatif menghafal perkalian matematika. Menurut kepala sekolah, dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang dikeluarkan pemerintah tidak cukup untuk digunakan memperbaiki gedung sekolah. Untuk membiayai perbaikan-perbaikan kecil, dana BOS kami kecil, mohon maaf. Bukan kami tidak berani, tetapi sampai saat ini belum pernah kami bisa lakukan karena kebutuhan itu. Berikutnya lagi kaitannya dengan penyeberangan, baik siswa kami maupun guru-guru, kami sangat butuh safety, keselamatan. Keselamatan kami pertaruhkan untuk penyeberangan walaupun dekat, tetapi ketika cuaca tidak bisa diprediksi. Usai kegiatan belajar mengajar, lautan menuju Gilire kembali menanti kami. Anak-anak yang tinggal di Gili Belek memang bisa berjalan kaki untuk sampai ke rumah. Namun mereka yang tinggal di pulau seberang masih harus menempuh perjalanan panjang. Lagi-lagi, kami melepas sepatu dan sandal sebelum menaiki gabus. Sementara itu, sebagian anak-anak lain justru memilih untuk berenang sampai ke rumah. Saya kembali berbagi satu papan bersama Aurel. Namun belum lama mendayung dari Gili Belek, gabus yang kami gunakan oleng dan menjatuhkan kami ke dalam laut. Sepertinya kami memang tidak akan bisa menyeberang sendiri. Badan mungil Aurel tidak akan bisa mengarahkan gabus sendirian. Sementara saya juga belum terbiasa melawan arus meskipun ombak siang ini tidak terlalu besar. Kami pun memutuskan untuk menumpang perahu yang digunakan kru liputan untuk kembali ke Gilire. Ya jadi gini resikonya kalau misalnya naik gabus, kadang-kadang kalau misalnya nggak jaga keseimbangan jatuh ke laut. Dan ini lumayan dalam, saya aja nggak nyampe. Gimana bayangin kalau misalnya anak-anak SD yang lebih kecil lagi badannya. Aduh. Nggak apa-apa kamu, bisa berenang. Saya tidak kuat menopang badan untuk menaiki perahu. Yang kuat. Darat aja. Bukan kita aja, dah. Hingga akhirnya saya berpegangan di sisi perahu yang membawa saya menyeberang sampai ke Gilire.
Anak-anak juga mulai meninggalkan rakit gabus. Mereka memilih berenang agar cepat sampai di seberang. Saya hanya khawatir, badan kecil mereka sewaktu-waktu bisa saja terseret ombak. Keahlian untuk berenang sepertinya sudah menjadi syarat utama untuk bisa sekolah di sini. Sebagian anak-anak yang kelelahan beristirahat dengan berpegangan di tiang listrik. Lumayan pegel ya, walaupun cuma 200 meter. Coba Tapi tadi harus ngelawan arus. Aduh, astaga. Dan ini hal yang dialami anak-anak hampir setiap hari kalau mau ke sekolah. Saya bersama sebagian anak-anak tiba di desa dengan kondisi basah kuyup. Percaya atau tidak, ini terjadi di salah satu timur pulau wisata yang begitu dibanggakan. Sungguh membuat kita merasa miris melihat anak-anak di bawah langit negeri yang sama, namun harus berjuang lebih keras untuk meraih cita-cita mereka. Bertaruh nyawa sejak kecil, ini bukanlah majas atau ungkapan bahasa. Tahun 2001 silam, seorang bocah harus menjadi korban, meninggal dunia saat menyeberang pulang sekolah di laut ini. Kabarnya saat itu laut tak setenang hari ini saat kami menyeberang. Namun semangat ingin bersekolah tak bisa menghalangi sang bocah. Kejadian naas itu ternyata tak cukup membuat pemerintah tergerak. Bahkan kabar pembangunan jembatan yang sempat direncanakan di tahun 2011 seakan lenyap bersama buih di pantai Gilire. Itu musim kering. Anak sekolah itu bawa anaknya pemerintah. Tapi sampai meninggal dunia, anaknya pemerintah itu ke sini tidak ada, pemerintah tidak pernah datang ke sini. Jadi kenapa meninggalnya tidak pernah ditanyakan. Bagaimana cara sekolahnya tidak pernah dibicarakan. Dari tahun 45 Indonesia merdeka tidak pernah dirasakan bagaimana yang namanya kemerdekaan itu. Injek sini ya.